Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindirun. Tentunya tetap kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri, tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang. Oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Oke. Yusril dan Fahri yakin menang di MK untuk uji materi Undang-Undang Pemilu. Kita langsung saja menuju beritanya ya. Oke, di Republika ya. Fahri Hamzah yakin uji materi Undang-Undang Pemilu, yakin menang ya di Mahkamah Konstitusi. Bahwa Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yakin bakal ada banyak kelompok masyarakat yang mengajukan uji materi atau judicial review terhadap Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang baru disahkan di Mahkamah Konstitusi. Ia juga meyakini gugatan itu akan dimenangkan oleh MK, katanya begitu ya. Wah, kalau kemudian di tingkat bawah, tingkat masyarakat akan ada judicial review, ya itu pasti terjadi. Dan saya punya perasaan bahwa itu bisa menang. Demikian kata Fahri Hamzah di Komplek Parlemen Senayan. Fahri mengatakan penolakan gugatan terhadap Undang-Undang Pemilu terutama terkait dengan pengesahan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20% merupakan hal yang wajar, apalagi fraksi yang menolak pengesahan itu cukup banyak. 4 dari 10 fraksi, demikian kata Fahri. DPR mengesahkan Undang-Undang Pemilu dalam rapat paripurna DPR RI Kamis 21 Juli 2017 ya. Malam sebanyak 6 fraksi partai politik mendorong dilakukan voting menyetujui pemilihan paket A dengan presidential threshold 20% perolehan suara dan atau 25% kursi di parlemen. 4 fraksi lainnya yakni Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS menolak voting dan memilih WO dari persidangan. Sejumlah pihak juga berencana melakukan uji materi ke MK, khususnya terkait aturan pasal ambang batas pencalonan presiden 20%. Fahri menerangkan konsep ambang batas pencalonan presiden bertentangan dengan prinsip pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Apalagi dalam Undang-Undang Pemilu pemilu terbaru PT perolehan suara pada pemilu sebelumnya menjadi syarat pemilu yang akan datang. Menurut dia kondisi itu berpotensi menciptakan ketidakpastian politik, bahkan manajemen politik menjadi tidak bisa terkendali. Sebab ada kemungkinan partai pemenang pemilu 2019 justru tidak bisa mencalonkan presiden. Lapi itu Mas Korai Sobi itu. Dia menerangkan ketika ada partai yang pada pemilu tahun ini mendapatkan 20-30% suara, namun dia tidak bisa mengajukan calon karena hasil perolehan suara pada pemilu pemilu sebelumnya tidak mencapai ambang batas. Kemudian partai itu bisa berkampanye bahwa 5 tahun lagi mereka akan punya calon sendiri. Untuk itu bisa menciptakan instabilitas politik sebab partai yang memperoleh lebih daripada 20% itu bisa men-challenge pemerintah yang ada bahwa dia punya kandidat alternatif untuk 5 tahun lagi. Fahri mengungkapkan sebenarnya ada banyak catatan terhadap opsi presidensial 30%. Dia mencontohkan opsi ini disebut sebagai kebijakan umum hukum ya terbuka atau open legal policy ya. Open legal policy maksudnya ya, atau norma yang suatu waktu dapat berubah oleh pembuat undang-undang. Dan menurut dia kebijakan hukum mengenai norma itu sudah ditetapkan melalui MK yang menyerempakkan penyelenggaraan Pilpres dan Pileg. Pilpres dan Pileg serempak sehingga tidak ada threshold. Itu dugaan yang saya menyebabkan kemungkinan besar adalah dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Demikian kata Fahri Hamzah. Masih di Republika, Yusril mengatakan ada resepnya nih, kayak masak saja nih. Yusril mengatakan punya resep untuk memenangkan judicial review di Mahkamah Konstitusi ya. Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra bersiap mendaftarkan judicial review Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Ini akan menjadi pertarungan yang kesekian kalinya antara Yusril melawan pemerintah. Waduh, gimana sih Yusril? Pak Yusril kok senang-senang melawan pemerintah? Gimana toh Pak?
Mantan Menteri Kehakiman dan HAM ini sudah berulang kali memenangkan gugatan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Dan pertarungan Yusril Iza Mahendra ini dimulai ketika Jaksa Agung Hendraman Supandji menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus sistem administrasi badan hukum atau Sismin Bakum. Yusril Sultan mengajukan gugatan ke MK untuk menguji legalitas jabatan Hendraman Supandji sebagai Jaksa Agung yang memenangkan gugatan pada 22 September 2011 dan berbuah pada pencopotan Jaksa Agung Hendraman Supandji. Kasus itu juga memunculkan perdebatan sengit dengan penasihat Presiden bidang hukum tata negara kala itu adalah Denny Indrayana. Semuanya tergantung pada argumen konstitusional yang dijadikan dasar permohonan pengujian. Kalau argumennya kuat dan bisa meyakinkan hakim MK, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mengabulkan permohonan. Demikian pula sebaliknya, kata Yusril kepada Republika. Pada tahun 2012 media telah mencatat 7-0 kemenangan Yusril atas pemerintah di Mahkamah Konstitusi. Pada Agustus 2011 Yusril memenangkan uji materi pada pasal soal saksi meringankan dalam KUHP di MK. Awalnya 2012 Yusril menang di PT UN Jakarta terkait gugatan SK Menkumham 16 November 2011 nomor MHH-PK 01.05.04 tahun 2011 tentang pengetatan remisi terhadap narapidana korupsi dan terorisme, gitu katanya ya. Ya, pada Mei 2012 Yusril juga menang dalam gugatan putusan setelah di Pengadilan Tata Usaha Negara PT Tun ya atas gugatan terhadap Kepres nomor 48 2012 berujung pada pembatalan pelantikan Gubernur Bengkulu Junaidi Hamzah. Ia juga memenangkan uji materi tentang pasal wakil menteri di MK. Ketua Umum PBB yang sudah berkecimpung di dunia politik sejak era Soeharto ini juga memenangkan uji materi tahun 97 pasal 97 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2017 tentang keimigrasian Mahkamah di MK ya tahun 2012, sehingga penegak hukum hanya bisa mencegah maksimal 2 kali 6 bulan. Kini Yusril akan segera mengajukan uji materi UU yang menetapkan ambang batas pencalonan presidensial sebesar 20-25%. Permohonan judicial review ini akan diajukan oleh Yusril dengan fokus menguji pasal-pasal tentang presidential threshold ya. Dan untuk merumuskan argumen konstitusional yang kokoh memang diperlukan kajian yang mendalam di bidang sejarah hukum, filsafat hukum dan teori ilmu hukum. Di samping tentunya memahami perkembangan politik yang melatar belakangi penyusunan undang-undang yang akan diuji. Demikian kata Yusril Iza Mahendra ya. Yusril menengarai PT 20-25% didesain untuk memunculkan calon tunggal. Menurut dia hal ini tidak baik bagi perkembangan demokrasi dan akan menimbulkan persoalan konstitusionalitas. Tidak ada jalan ya, tidak ada jalan lain lagi di luar hukum dan konstitusi dapat dilakukan setelah fraksi-fraksi yang menentang presidential threshold kalah di suara DPR. Demikian kata Yusril. Pakar tata hukum negara ini berharap MK bisa bersikap objektif dan akademik menangani perkara yang syarat dengan kepentingan politis yang sangat besar ini. MK diharapkan agar memutus segala permohonan ini sebelum Oktober 2017 ketika tahapan pemilu telah dimulai. Demikian ya, kita lihat saja ya, tonton saja apakah Yusril benar-benar bisa memenangi dalam uji materi begitu ya. Ini ada Dodi Indro. Semoga Profesor selalu diberi kesehatan oleh Allah dan selalu konsisten dan peduli kepada penegakan hukum dan peraturan yang berkeadilan. Siasat bukan bidangku, kata Hamka. Siasat licik nakali itu satu item. Hebatnya aturan di negeri ini, seorang tersangka bisa mengambil keputusan untuk manusia 250 juta ya. Mau dibawa kemana anak cucu kita ini, kata Priyanto. Oke, segera demikian bro ya mengenai kabar Pak Yusril dengan Fahri Hamzah yang begitu yakin akan memenangi gugatan di Pilpres di Mahkamah Konstitusi mengenai PT ya, Presidential Threshold. Oke, terima kasih atas perhatiannya Anda dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.